Halo, nama saya Fatih Alamnur. Dan nama saya Muhammad Nikalman Pasha. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang perang Padri yang terjadi di Minangkabau. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya. Latar belakang. Perang Padri pada diawali perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat. Perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang menginginkan penerapan syariat Islam secara sempurna pada masyarakat Minangkabau. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Hal ini yang menyebabkan ketidaksepahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Moningsyah. Penyebab terjadi perang Padri. Penyebab perang Padri dikarenakan pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kala itu, muncul gerakan Wahabiyah di Sumatera Barat yang bertujuan memurnikan kehidupan Islam oleh kaum Padri. Hanya saja kaum Padri merasa tak sejalan. Pemerintah kolonial pun mendukung kaum Padri dan melakukan perjanjian ini, di mana pasukan Belanda menduduki beberapa daerah di Sumatera Barat. Peristiwa inilah yang mengawali terjadinya perang Padri. Kronologi perang Padri. Kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Hal ini menyebabkan konflik di antara keduanya yang terjadi pada 1803. Puncak dari perang saudara terjadi pada tahun 1815 setelah kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung. Serangan terhadap kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Moningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan mampu membawa kaum Padri pada kemenangan. Terdesaknya kaum adat membuat kaum adat meminta bantuan kolonial Belanda pada tahun 1821. Pada tanggal 4 Maret 1822, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Haaf berhasil memukul mundur kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort van der Capellen. Sedangkan kaum adat memutuskan kekuatannya di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda yang melakukan pergerakan di Tanjung Alam dihadang oleh pasukan kaum Padri. Namun, pasukan Belanda mampu mengalahkan dan terus melaju hingga ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda Kapten Govinet menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada tanggal 15 September 1822. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan, Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan di Jawa atau disebut Perang Jawa. Selama masa gencatan senjata, kaum Padri berusaha memperbaiki keadaan dengan merangkul kembali kaum adat. Berakhirnya perang Diponegoro di Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mencoba menundukkan kaum Padri. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort de Koop Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai nagari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Tokoh-tokoh perang Padri. Dihimpun dari buku nama dan kisah pahlawan Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Padri. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu tokoh utama dalam perang ini. Ia merupakan seorang ulama Minangkabau yang memimpin perlawanan terhadap kekuasaan adat dan kolonial Belanda. Yang kedua, Tuanku Rau. Tokoh lain yang penting dalam perang ini adalah Tuanku Rau. Ia adalah salah satu pemimpin Padri yang memiliki pengaruh yang kuat di daerah Pasaman.
Yang ketiga, Tuanku Nandrence. Ia adalah adik dari Tuanku Imam Bonjol dan turut aktif dalam perlawanan melawan Belanda. Tuanku Nandrence memainkan peran penting dalam mengorganisir gerilya dan menyebarkan propaganda perang. Setelah penumpasan perlawanan, ia juga ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Yang keempat, Tuanku Pasaman. Ia adalah seorang pemimpin padri yang berorganisir perlawanan pribumi di daerah Pasaman, Sumatera Barat. Namun, setelah tujuan utama perlawanan padri tidak tercapai, Tuanku Pasaman akhirnya ditangkap dan diasingkan. Dan yang terakhir, Tuanku Tambusai, yang memimpin perlawanan melawan Belanda dan berhasil beberapa wilayah di sekitar Riau. Namun, akhirnya ia juga ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Dampak-dampak Perang Padri. Dampak Perang Padri berlangsung selama 20 tahun 1808 hingga 1821. Berikut adalah dampak Perang Padri. Jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dan yang terakhir, lahirnya Persatuan Pemimpin Tradisional dan Agama. Oke, sekian dari video kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.